Baik, ini ada yang tanya, kalau diantari makanan dari acara tahlilan dimakan atau tidak? Itu makanannya makanan halal. Jadi silahkan kalau diantari tetap dimakan. Baca bismillah itu halal, pisang halal, nasi halal, apalagi peyek halal, apa mana? Jadi selama makanannya adalah makanan yang halal, maka itu adalah halal. Yang perlu diperhatikan adalah sembelihan. Kalau sembelihannya itu adalah sesaji, misalnya ada sesaji, karena di sebagian tempat di dalam acara semacam itu, untuk di wilayah kita itu masih ada yang membuat sesaji. Nah, maka kalau sesaji boleh tidak dikonsumsi? Tidak boleh. Wa ma uhilla bihi li ghairillah. Maka apa yang disembelih untuk selain Allah, maka itu tidak boleh dikonsumsi. Jadi asalkan bukan sesaji, makanan dari acara kenduri tahlilan itu adalah makanan yang halal. Kalau diantari silakan dikonsumsi. Tetapi kalau sesaji, sebagaimana di dalam Al-Quran disebutkan, wa ma uhilla bihi li ghairillah, apa yang disembelih untuk selain Allah, maka itu tidak halal. Tetapi kalau bukan sesaji, semata-mata memang yang punya keluarga meniatkan untuk sedekah, maka status makanan tersebut adalah halal. Hanya saja ketika kita ngumpul-ngumpul di tempat rumah duka, di tempat orang yang meninggal dunia, lalu makan di sana, para ulama menyebutnya maktam. Maktam itu tadi kumpul-kumpul di rumah duka lalu makan di sana, itu hukumnya makruh. Wallahu alam bishawab. Hanya bid'ah amaliyah contohnya. Maka antum tidak bisa mengatakan dia dari 72 golongan. Contoh sederhana. Banyak saudara-saudara kita terjerumus dalam praktek tahlilan. Tahlilan itu menurut mazhab Syafi'i hukumnya adalah makruh dan bid'ah. Dan ini dalam buku Imam Nawawi seluruh buku, makanya saya sering tantang, datangkan ulama Syafi'iyah satu saja yang mengatakan tahlilan hukumnya sunnah, datangkan. Tidak ada, ente akan dapati seluruh ulama Syafi'iyah dalam buku-buku fikih mereka mengatakan tahlilan itu hukumnya apa? Bid'ah dan apa? Makruh. Sampai perkataan dari ulama Syafi'iyah orang Indonesia yang bernama Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam kitabnya Sabilul Muhtadin. Dalam kitabnya Sabilul Muhtadin. Saya bacakan ya. Halaman 503. Sabilul Muhtadin ini Muhammad Arsyad Al-Banjari, ulama besar ya, yang kemudian terkenal di Banjarmasin, sampai sekarang punya masjid, ada nama masjid namanya Masjid Sabilul Muhtadin. Dia punya buku kitab fikih. Dia berkata, sunat bagi seisi kampung yang kematian dan seluruh keluarga sekalipun jauh membawa makanan untuk keluarga yang kematian, untuk makanan mereka pada siang hari dan malamnya, atau untuk selama mereka masih dalam keadaan bersedih, hendaklah mereka selalu makan untuk menjaga keadaan kesehatannya. Dia jelaskan sunnahnya kayak apa. Sunnahnya kasih makanan sama mereka, bukan mereka bikin makanan. Sunnahnya keluarga jauh pun membantu mereka. Jadi karena mereka dalam kondisi susah, diberi hiburan dengan berikan makanan, mungkin diberikan bantuan uang, karena mereka terkena musibah. Orang kena musibah kita hibur dengan beri apa? Makanan. Bukan sebaliknya, mereka kerepotan. Kemudian beliau berkata, makruh lagi bid'ah bagi yang kematian membuat makanan untuk dimakan oleh orang banyak, baik sebelum maupun sesudah mengubur, seperti yang kebiasaan dikerjakan oleh masyarakat. Ini ulama Syafi'iyah ini, orang Indonesia. Dia mengatakan seperti kebiasaan yang dilakukan oleh apa? Masyarakat. Jadi maksud saya, ya, perkara ini perkara yang ma'ruf ya dalam mazhab Syafi'iyah, bahwasanya membuat acara makan-makan setelah kematian hukumnya apa? Bid'ah, makruh. Taib, kalau ada orang terjerumus dalam hal tersebut, melakukan hal tersebut, apakah kita vonis dia sebagai ahlul bid'ah? Jawabannya tidak. Dia kalau cuma gara-gara kesalahan ini, tidak bisa kita keluarkan dia dari firqah najiyah, paham? Karena ini bukan masalah akidah, bukan masalah usuluddin, bukan masalah kaidah kuliah. Tapi dia salah dalam satu perkara fikih misalnya. Karena ini bid'ah amaliyah, ya. Paham? Paham atau tidak? Ya. Maka jangan suka mudah-mudah menyesatkan apa? Orang ya. Antum bilang salah, enggak jadi masalah itu. Kalau tahlilan dalam arti bacaan-bacaan tahlil itu hukumnya dianjurkan karena itu berzikir kepada Allah. Mungkin yang dimaksud itu sedekah makan, ya.
sedekah makanan di dalam mazhab Syafi'i selama 7 hari 7 malam ya. Sedekah makan selama 7 hari tiap malam. Menurut mazhab Syafi'i, kalau makanan itu murni dari keluarga yang meninggal, hukumnya makruh, tapi dapat pahala. Makruh dapat pahala. Kalau makanan itu sumbangan dari tetangga, maka tidak makruh. Bangsa kita kalau ada tetangga meninggal, satu kampung biasanya ngasih beras, ngasih uang, begitu kan, begitu, maka tidak makruh. Mestinya begitu. Itu mazhab Syafi'i. Itu 7 hari ya. Kalau hari-hari yang berikutnya ya sudah hilang kemakruhan. Mengapa? Orang baru meninggal tuh biasanya kan sibuk, gak sempat kerja. Kalau sudah 40 hari, apalagi yang meninggal istrinya, mungkin dah kawin lagi itu. Jadi sudah beda lah. Bahkan fatwanya Syekh Abdul Aziz bin Baz, kalau sudah 1 bulan 2 bulan itu dianjurkan sedekah makan untuk orang tua. Itu mufti Saudi Arabia. Jadi bukan haram, tetapi sebenarnya makruh. Ini mazhab Syafi'i. Ada pendapat lain menurut mazhab Maliki, kalau itu tradisi maka tidak makruh, nggak apa-apa. Itu mazhab Maliki. Ada pendapat lain, pendapatnya Sayyidina Umar bin Khattab dalam kitab-kitab hadis. Ketika beliau akan wafat, menganjurkan, menyuruh anak-anaknya menjamu tamu-tamu yang takziah. Ini Sayyidina Umar. Kita tinggal pilih. Ada pendapat lain, pendapatnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan di dalam Bukhari Muslim, kalau ada keluarganya meninggal, beliau membuat bubur yang dicampur dengan madu, disebut dengan talbinah. Lalu orang-orang dekat beliau yang ada di situ disuruh makan. Tinggal pilih kita. Ini sebenarnya bukan persoalan berat. Ikut Aisyah, oke, istrinya Rasulullah. Ikut Sayyidina Umar, khalifahnya Rasulullah. Ikut mazhab Maliki, gurunya Imam Syafi'i. Ikut Imam Syafi'i juga ada masalah sedikit aja ini. Ada sumbangan dari, pakai sumbangan dari tetangga, sudah gak makruh dah. Jadi itu gak perlu dibesar-besarkan. Itu maksudnya makan. Kalau bacaan tahlilnya, bacaan tahlilannya itu dianjurkan memang, bukan bid'ah. Mengapa dianjurkan? Yang pertama kali membaca zikir untuk orang mati siapa? Adalah Rasulullah. Dalam hadis-hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Al-Baihaqi, Imam At-Tabrani, Al-Hakim At-Tirmidzi, sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari berkata, kharajana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Sa'd bin Mu'adz yauma mautihi. Kami pergi bersama Rasulullah menuju kediaman Sa'd bin Mu'adz pada hari beliau meninggal dunia. Falamma shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma dufina wa suwiya alaihi turab. Setelah Rasulullah mensolatkan jenazahnya Sa'ad, lalu jenazah itu dimakamkan, lalu tanahnya diratahkan di atas. Jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawqa qabri. Rasulullah masih duduk-duduk di samping kuburannya, gak langsung pergi. Faqal subhanallah tawilan. Lalu Rasulullah membaca subhanallah dalam masa yang lama. Subhanallah, 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 masa yang lama. Fasabbahna ma'ahu. Karena Rasulullah baca subhanallah, para sahabat baca juga subhanallah, subhanallah, subhanallah. Setelah lama, thumma qala Allahu akbar. Rasulullah membaca Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Fakabbarna. Kami juga baca Allahu akbar. Semuanya baca Allahu akbar. Satu riwayat Rasulullah membaca la ilaha illallah. Para sahabat juga baca. Setelah berhenti, selesai, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, malaka tusabbih fatukabbir." Rasulullah, ada apa engkau tadi baca subhanallah lalu baca Allahu akbar, gak seperti biasanya? Rasulullah menjawab, apa jawaban baginda? Laqad tadayaqa ala hadzal 'abdis salih qabruhu. Hamba Allah yang soleh ini tadi benar-benar dihimpit oleh kuburannya. Karena itu saya bacakan zikir hatta yufarrijahullahu an, hingga Allah melepaskan beliau.
hingga Allah melepaskannya dari himpitan kubur. Sa'ad bin Mu'adz ini orang soleh yang mensolatkan Rasulullah masih dihimpit oleh kuburan. Untuk lepas dari himpitan, Rasulullah dan para sahabat perlu membacakan zikir. Yang kita ini kira-kira dihimpit apa enggak? Yang soleh aja dihimpit, apalagi yang tidak soleh. Sa'ad bin Mu'adz ini dari tingginya derajat beliau, kesolehan beliau, ketika saat ini wafat, Rasulullah bersabda, ihtazzal arsyu limauti Sa'din. Arasy bergoyang, bergerak-gerak karena meninggalnya Sa'ad. Mengapa arasy bergerak-gerak? Karena senang, girang akan didatangi ruhnya Sa'ad. Arasy itu ketika saat meninggal itu gerak-gerak karena senang. Walaupun begitu ternyata dihimpit oleh alam kubur. Makanya kata para ulama, zikir yang kita baca untuk orang mati itu sangat bermanfaat. Nah, bacaan itu oleh para ulama dikemas di dalam susunan bacaan tahlil. Itu bagian-bagian yang ada di tahlil, ada dalilnya semua itu. Ini hanya sebagian dalil yang saya sampaikan. Dikira tahlil gak ada gunanya. Yang mencontohkan Rasulullah, dan ini hadisnya sahih memang. Makanya kita kalau ada meninggal yang rajin tahlil, biar kita nanti kalau mati ditahlilkan sama orang. Mengapa? Nah, orang ini kalau sudah mati yang diperlukan doa orang yang masih hidup. Memang itu. Ini pentingnya. Makanya tahlil itu yang bagus dibaca di kuburan setelah dimakamkan. Yang cuma ya karena tradisi bangsa kita. Bangsa kita ini kan biasanya kalau ada orang meninggal sejak pagi kan sudah menunggu sampai mengantar ke kuburan, setelah itu segera berangkat kerja. Masuk sekolah, masuk kerja, kemana-mana. Maka bagaimana tahlilan akhirnya ditunda malam hari. Karena juga keluarga yang meninggal dunia akan bersedekah. Dan itu sedekah bermanfaat bagi orang mati. Mengapa? Karena sedekah ini dapat memberikan ampunan dosa kepada orang yang meninggal. Ini ya, saya sampaikan 2 riwayat saja tentang ampuhnya sedekah. Dulu Rasulullah SAW meriwayatkan, hadisnya sahih riwayat Ibnu